Oke, halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat personal ya, tapi relevan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu kehilangan, terus duka, dan juga gimana sih keluarga itu bisa bangkit kembali. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama Bu Mutia sebagai narasumber psikolog kita, dan juga ada rekan kita nih yang akan sharing-sharing tentang pengalamannya. Itu ada Dani. Halo. Mungkin bisa say hi dulu. Hai. Hai. Oke, mungkin kita bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Hari ini Surabaya cuacanya sedikit mendung, gloomy gitu, tapi it's okay, kita tetap happy ya hari ini. Yeah. Oke. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang yang tadi tuh, kehilangan, duka, dan juga gimana sih suatu keluarga itu bisa bangkit kembali gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalamnya lagi, misalnya kayak lebih dalam lagi, mungkin kita bisa Bu Mutia mungkin bisa memaparkan gimana sih dan apa sih yang dimaksud dengan loss, grief, ataupun dilihat dari kacamata psikologi gitu. Oke, ini kita bahas dulu tentang bagaimana kita kehilangan ya, jadi loss gitu. Loss itu bisa terkait dengan hal yang bersifat fisikal gitu ya, atau bisa emosional gitu. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, bisa jadi memang secara fisik kita memang benar-benar lepas dari apa yang sudah kita anggap dekat atau lekat dengan kita, attach gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan attachment sebenarnya. Jadi ketika kita punya attachment dengan sesuatu, bahkan dengan benda gitu ya, tidak hanya orang gitu, kita pasti akan punya rasa keterikatan yang membuat kita akhirnya merasa kehilangan ketika kita tidak lagi bersama-sama atau kita tidak lagi punya attachment itu tadi. Jadi rasa loss itu tadi atau kehilangan itu akan muncul ketika sudah tidak ada lagi attachment. Nah, ketika hal ini dalam konteks yang emosional ya, jadi bisa jadi secara fisik itu misalnya di dalam hubungan gitu ya, ada orangnya gitu ya, tapi secara emosional kita itu bisa kehilangan atau loss attachment tadi, sehingga ada perasaan yang hampa biasanya yang muncul dari sisi emosional itu. Nah, kita kaitkan lagi dengan grief tadi ya. Kalau grief ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita melalui fase duka, karena fase duka ini nggak bisa di skip ya. Jadi ketika fase kehilangan itu terjadi, kemudian ada perasaan ya yang menunjukkan bahwa kita berada di fase duka ini, mau nggak mau kita harus melewatinya. Nah, fase kedukaan ini atau istilah stage of grief itu ada 5 gitu. Nah, yang pertama biasanya kita akan denial gitu ya. Kita akan menganggap ini nggak mungkin terjadi gitu. Ini mustahil lah gitu. Kayaknya kemarin-kemarin biasa aja, tidak ada tanda-tanda apapun gitu ya, sehingga kita menolak untuk memahami kenyataan ini gitu. Kita menolak untuk menerima bahwa kenyataannya memang kita sedang kehilangan. Nah, ada yang melewati fase ini itu cukup lama, bisa 2 minggu atau mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan, sampai akhirnya dia bisa ke fase berikutnya ketika dia mulai bargaining gitu ya. Dia anger dulu, dia mulai marah, dia merasa kenapa sih kok ada rasa kehilangan ini gitu, sehingga dia berusaha untuk meluapkan perasaan marah itu. Jadi bisa dengan apapun, entah dia menyendiri atau dia entah banting bara atau dia mungkin agresif gitu ya. Bisa apapun sehingga dia bisa mengungkapkan rasa marahnya. Sampai akhirnya dia bargaining. Bargaining ini dia menegosiasi kondisi yang dia alami. Seandainya aku misalnya, bisa nggak sih ini diundur gitu ya misalnya. Bisa nggak sih misalnya kita lagi mau berpisah nih sama seseorang gitu ya, yang dia memang harus keluar negeri misalnya, padahal kita udah menjalin hubungan yang sangat erat gitu. Nah, itu kita bisa bargaining. Nah, tapi ada situasi di mana kita nggak bisa bargaining. Nah, itulah akhirnya kita masuk ke fase berikutnya. Kita harus mulai bisa setelah nego itu kita mulai bisa menerima dari memilih, sebenarnya kita memilih di mana situasi itu lebih mudah untuk kita terima gitu.
entah misalnya kita alihkan ke distraksi ya, kita distraksi, oh mungkin aku nggak akan sedih lagi kalau aku senang-senang sama entah teman-temanku yang lain, atau mungkin dengan pasangan atau dengan siapapun ya, atau mungkin kita main game gitu ya sampai kita lupa waktu, atau drakoran sampai berhari-hari gitu ya. Itu untuk meredakan perasaan kehilangan itu tadi. Sampai akhirnya fase terakhir adalah acceptance. Kita bisa menerima bahwa kehilangan itu memang terjadi gitu. Dan acceptance ini belum tentu kita akhirnya kayak orang yang ikhlas pasrah gitu ya, nggak selalu seperti itu. Tapi bisa jadi dengan kita akhirnya bisa menceritakan kembali proses kedukaan kita. Nah itu juga bisa tanda-tanda kita sudah acceptance gitu. Oke, berarti ada step-stepnya juga nih teman-teman pada saat bergrieving. Oke, moving on, mungkin kita ke Dani nih yang bakal sharing-sharing kira-kira selama berduka itu seperti apa sih, Dan? Mungkin bisa diceritain sedikit kayak gimana? Oke, mungkin aku ceritain secara waktu dulu kali ya. Itu kan yang meninggal ayahku waktu aku kelas 5 SD. Itu kayak udah sakit setahun, dirawat di rumah sakit, terus dikabarin meninggal. Itu aku ingat banget kayak pas lagi bulan puasa Ramadan gitu, setelah sahur dapet kabar telepon dari tetangga, dan ibuku nemenin ayahku di sana sampai napas terakhirnya. Jadi yang ngabarin bukan ibuku, jadi aku taunya dari tetangga. Terus kayak disuruh nyiapin tenda segala macem yang biasanya kalau orang meninggal kayak gimana gitu kan. Terus ya ayahku datang pakai ambulan, keadaannya udah meninggal. Ya di hari itu sih ya berjalan seperti biasanya aja sih, kayak ya dimandiin, doain, ya kayak gitu-gitu sih. Berarti itu it's happen ketika kamu masih kecil ya, which is masih SD. Kelas 5 SD. Iya. Oke, terus nah kalau dari ceritanya dan ini ya berarti mungkin kehilangannya itu tidak secara langsung ya, yang mendadak gitu. Tapi kalau secara psikologis nih, kira-kira ada nggak sih perbedaan duka yang kayak mungkin kehilangan secara mendadak, terus yang bertahap, atau seperti yang Dani alami, terus yang atau mungkin yang kayak penyakit degeneratif seperti Alzheimer kayak gitu tuh, kira-kira ada perbedaannya nggak sih, Bu? Iya, jadi mungkin perbedaannya ada pada ketika kita mempersepsi proses kehilangan itu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa sesuatu yang mendadak itu sesuatu yang sulit kita terima gitu. Kalau misalnya itu gradually gitu ya, jadi sedikit demi sedikit, karena kita tahu kondisinya, mungkin misalnya ayah waktu itu lagi sakit misalnya, kemudian semakin lama semakin memburuk. Nah kita ada rasa kayak ya udah, kayaknya daripada semakin lama semakin sakit dan kita merasa kasihan, lebih baik kayaknya udahan aja misalnya. Nah itu ada proses yang mempercepat proses menerima gitu, sehingga akan lebih mudah dihadapi bagi seseorang ketika itu prosesnya gradually. Oke, berarti kalau misalnya pada case-nya Dani nih, tapi menurut kamu setelah mengalami kehilangan ini ada nggak sih kayak dampak yang signifikan banget nih terjadi dalam hidupmu gitu? Sebenarnya kalau dampak ya nggak terlalu besar ya, misalkan karena kan ayah kan biasanya tipikalnya itu pencari nafkah kayak gitu-gitu kan, sedangkan ayah sama ibuku tuh dari dulu emang udah dua-duanya cari nafkah juga. Jadi ketidakhadiran ayah tuh nggak terlalu berpengaruh pada saat itu. Pas SD, SMP itu masih belum kerasa lah kalau figur ayah nih seperti apa nih, kayak nggak kerasa hilangnya gitu. Cuman dampaknya mungkin lebih ke ibuku kali ya. Kayak dia ngerasa harusnya ada orang yang nemenin dia ngurusin 4 anaknya, tapi nggak ada siapa-siapa yang dia tempat bersandar dia tuh nggak ada. Jadi kayak mungkin yang paling berdampak ke ibuku itu sih kalau secara umum. Oke, tapi kamu berarti saudara berempat ya? Iya, aku 4 saudara. Berarti kamu anak paling Aku paling kecil. Oke, paling bungsu ya.
Terus kalau dari keluarga kamu gimana sih kayak di dalam keluarga kamu gimana sih grieving itu terjadi gitu? Mungkin bisa diceritain bentuk-bentuknya atau mungkin seperti apa kayak gitu. Oke, kalau bentuk dukanya itu mungkin pas hari pertama meninggal itu ya. Itu aku pribadi nggak nangis, dan aku ngelihat orang-orang sekitarku tuh nangis, ibuku nangis, terus aku kayak merasa apa harus sedih ya gitu. Jadi di hari pertama kayak aku bingung aja, aku harus ngapain, bertindak apa. Ngelihat bapakku tidur di situ tuh kayak ya udah aja gitu. Jadi kerasa sedihnya belum, dan mungkin cara berdukanya kita lebih ke mengalihkan gitu sih. Jadi setahun 2 tahun ke depan tuh ibuku tuh mengusahakan untuk anak-anaknya tuh happy. Kita liburan, kayaknya liburannya tuh jadi lebih banyak, jalan-jalannya, terus makan di luar itu tuh jadi kayak lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Paling itu sih. Oke, terus mungkin dari Bu Mut, aku mau tanya nih dari Bu Mut, kayak kira-kira duka yang sehat tuh seperti apa sih, Bu? Apakah dengan yang seperti kayak keluarganya Abid nih, keluarganya Dani nih yang kayak mulai kayak jalan-jalan bareng, terus makan bersama seperti itu. Mungkin bisa dijelasin sedikit seperti apa kalau duka yang sehat itu? Oke. Proses berduka orang kan beda-beda ya. Terkadang ada yang dengan menangis itu bisa membuat dirinya lebih seimbang, itu it's okay gitu. Makanya kalau ada orang yang ingin punya waktu sendiri untuk menangis, jangan dilarang gitu ya. It's okay. Bahkan kalau misalnya orang-orang udah ikhlasin aja gitu, kayaknya kurang pas ya. Jadi lebih ke take your time gitu. Kalau misalnya kamu memang butuh untuk bersedih, tapi kalau misalnya mau liburan atau mau melakukan hal lain yang biasa dilakukan, it's okay gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan sehari-hari itu benar-benar sampai terganggu ya, atau bahkan kita jadi nggak, misalnya nih, sedihnya sampai nggak mandi misalnya berhari-hari, atau nggak mau ketemu orang sama sekali sampai berminggu-minggu, sampai akhirnya dia jadi nggak bisa memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Nah biasanya kuncinya sih support system ya. Jadi kadang kita berduka itu nggak bisa sendirian ya. Tadi kan karena dihadapi bareng-bareng sekeluarga, mungkin itu membantu gitu. Oke, berarti jenis duka kayak yang keluarganya Dani nih, tadi kan bersama-sama menghadapi duka ini. Berarti that's one of salah satu duka yang sehat ya Ibu? Iya. Berarti. Oke, terus Dani, nah setelah peristiwa berduka itu, kira-kira ada nggak sih kayak pergeseran peran di dalam keluarga kamu? Misalnya kayak kakakmu, apakah ada peran yang berbeda atau mungkin dari diri kamu sendiri? Apakah kira-kira setelah peristiwa kehilangan itu ada shifting peran gitu? Oke. Kalau peran, misalkan peran yang tradisional, kalau kita sebut ayah yang mencari nafkah, itu kan nggak terlalu berubah ya, karena ibuku udah cari nafkah juga. Terus urusan rumah itu dari kecil emang udah dipegang asisten rumah tangga juga. Jadi nggak ada yang berubah juga. Paling kalau urusan-urusan yang kayak gitu tuh mungkin urusan pertukangan gitu kali ya, kayak atap bocor atau listrik kenapa, pompa atau apa, itu kan biasanya ayahku yang benerin. Nah, karena aku waktu itu masih kecil, jadi masih didelegasiin ke tukang-tukang lain. Jadi ibuku manggil tukang, bukan nyuruh aku. Cuman lama-kelamaan pas SMA, mungkin sampai sekarang ya, ada beban untuk aku tahu cara ngebenerin hal-hal kayak gitu. Cuman tetap manggil tukang. Jadi aku lebih ke nemenin tukangnya aja, tukangnya butuh apa, aku temenin. Cuman tetap aku nggak benerin secara langsung. Dan itu kan urusan-urusan yang perintilan kayak gitu ya. Tapi kalau peran apa ya, misalkan kayak biasanya ibuku kan curhat ke ayahku. Nah, mungkin sejak itu kakakku yang pertama sih yang jadi tempat curhatnya, tempat ngobrol,
minta pendapat segala macam. Jadi kakakku yang pertama tuh jadi lebih didengerin sama ibuku. Mungkin itu sih perubahannya. Oke, tapi selain dari peran-peran gitu, apakah ada kayak perubahan yang kayak signifikan banget nggak sih di rumah? Apakah dari segi gimana dinamika berinteraksi atau kayak sehari-harinya gitu? Kalau sehari-hari sih kurang lebih sama ya. Paling yang berubah sih karena ibuku kan jadi orang tua yang sendirian. Jadi apa ya? Untuk kalau dari kecil biasanya nyuruh-nyuruh anaknya tuh ibuku masih punya energi. Nah, karena sendirian itu aku sih ngerasanya kayak dia lebih capek lagi untuk nyuruh-nyuruh kita. Jadi kita jadi lebih dengerin lagi omongan ibuku, jadi lebih siap kalau disuruh apa daripada sebelumnya. Itu sih yang berubah. Nah, oke. Nah, kalau buat Mutia lagi nih, kalau misalnya dalam teori resiliensi keluarga itu kan ada konsep tuh, kalau misalnya konsep tugas-tugas keluarga setelah kematian gitu, atau setelah ditinggal oleh anggota keluarga lainnya. Mungkin bisa dijelasin nih yang sedikit saja tentang kayak kalau bicara tentang 3 domain resiliensi keluarga, itu kan ada keyakinan atau belief dari keluarganya, terus pola organisasi keluarga dan juga komunikasi. Nah, menurut Bu Mutia, gimana sih contoh dalam keluarga yang sedang dalam kehilangan orang tua gitu? Oke, jadi dalam resiliensi sendiri sebenarnya kan ada beberapa level ya. Yang paling dasar adalah ketika kita bisa membuat action plan ya. Misalnya setelah menghadapi kedukaan ini terus mau gimana gitu kan. Nah, ketika kita punya yang tadi saya bilang support system itu, kita akan jadi lebih mudah merencanakan kehidupan kita berikutnya gitu. Nah, di situ kita akan dituntut ya untuk langsung segera bertindak gitu. Nah, ketika keluarga itu punya keyakinan yang sama, punya visi yang sama gitu ya, terkoneksi dengan baik seperti keluarga Dani gitu ya, langsung bisa tanggap gitu ya. Misalnya ibu sekarang sendirian, nah berarti kita harus apa? Nah, ini akhirnya kan jadi bisa saling mensupport satu sama lain dan bisa langsung segera melakukan tindakan yang meningkatkan resiliensi dari keluarga itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya itu terhambat, nah ini akan lebih mungkin waktunya jadi lebih lama gitu ya untuk bisa membangun resiliensi di keluarga gitu ya. Sehingga bisa jadi ada satu orang yang akan struggle sekali seperti itu. Oke. Kalau dari Dani nih, waktu kamu melewati masa-masa itu, ada nggak sih kayak keyakinan ataupun kayak nilai-nilai yang keluarga kamu pegang gitu untuk melalui semua ini gitu? Kalau nilai-nilai yang dipegang paling nilai spiritual ya, kayak menerima kalau dengan meninggalnya ayah tuh ya ini sebuah takdir yang emang udah pasti terjadi, dan itu ada hikmahnya dari Allah segala macam. Itu ditekankan lah di sisi spiritual, dan juga kayak penerimaan lebih ke depannya. Kita lebih fokus ke apa yang harus kita lakukan ke depannya ini. Jadi kayak kalau misalkan ada yang belum damai, ibuku sering bilang gitu sih, kayak kalau ada yang masih kesel sama papa atau tentang apa itu, udah maafin aja, udah lewatin aja, kita fokus ke masa depan seperti apa gitu. Oke, terus nah kalau setelah peristiwa ini tentu banyak hal yang berubah ya dalam keluargamu gitu. Terus kira-kira sih gimana sih cara keluarga kamu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini gitu? Mungkin apa ya, kita berubahnya juga pelan-pelan sih. Kita juga masih banyak nggak terima, masih banyak konflik juga satu sama lain. Cuman pelan-pelan kita saling mahamin. Karena awal-awal mungkin aku pribadi, kakak-kakakku juga mungkin kali ya, itu masih kayak ngerasa kenapa sih kayak ibu tuh harus kerja gitu. Tapi kan kalau misalkan ibu nggak kerja, jadi ada hikmahnya gitu loh. Kalau ibu nggak kerja nanti ekonomi kita segala macam karena ayah meninggal gitu-gitu kan. Jadi sedikit demi sedikit kita suka ngobrol satu sama lain. Jadi kayak makin
makin bisa nerima dengan cara kita saling ngobrol juga sih itu. Oke, berarti dari saling ngobrol itu jadi salah satu cara keluarga kamu untuk kayak akhirnya menemukan makna baru dari kehilangan ini gitu ya? Iya bisa dibilang. Oke, mungkin boleh di-sharing kira-kira makna barunya ini apa gitu? Oke, kalau makna apa ya? Apa kayak misalnya keluarga kamu jadi kayak everything just getting stronger when you going through bersama atau kayak gimana gitu? Paling lebih ke hikmah dari bapakku meninggal tuh apa ya? Jadi gimana ya? Kita mungkin jadi lebih harus paham dengan ibu kita sih. Mungkin itu kali ya. Kayak karena dari kecil mungkin kita suka kesel gitu loh sama ibu kita, kayak kenapa sih ibu gini ibu gitu bla bla bla. Cuman karena ada meninggalnya itu, jadi kita jadi bisa lebih menghargai pengorbanan ibu kita. Mungkin ke arah situ kali. Oke. Terus ada nggak sih perubahan secara komunikasi gitu dalam keluarga kamu kayak gitu? Komunikasi Ya, mungkin kayak patternnya atau kayak cara komunikasinya gitu. mungkin itu kali ya tadi biasanya kan ibu tuh harus berkali-kali ngasih tahu ngomel-ngomelin ke anaknya gitu kan. Mungkin perubahannya di situ jadi lebih nggak harus berkali-kali lagi. Tapi kalau komunikasi kayak ngobrol itu ya perubahannya paling antar adik kakak sih kali ya, kayak jadi lebih deket lagi gitu. Jadi kayak lebih sering ngobrol gitu kan? Lebih sering ngobrol. Oke, untuk Bu Mutia nih, kenapa sih kalau meaning making tadi tuh meaning making terus kayak keluarganya Dani kan ada komunikasi terbuka juga, terus juga ngerasa connected lagi sama saudara-saudara ataupun sama anggota keluarga lainnya, itu menjadi proses yang penting dalam menghadapi duka ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya dalam proses ini ya, dalam konteks resiliensi itu the way we cope the struggle gitu ya, dari challenge yang dia hadapi bersama keluarga gitu ya, ternyata dia istilahnya tidak bermental korban gitu ya. Jadi nggak merasa kenapa sih kok keluargaku harus kayak gini misalnya. Nah dia justru sebaliknya gitu, dia berpikir apa yang bisa aku lakuin gitu ya untuk membuat keluarga ini jadi lebih baik atau membuat kita semua bisa survive gitu. Nah semangat itulah yang akhirnya bisa membuat mereka semua jadi terkoneksi ya gitu. Tadi termasuk value yang diyakini oleh seluruh keluarga ya tentang memahami takdir gitu ya. Itu ternyata berperan penting banget ya ketika mau bounce back tadi gitu. Akhirnya melihat semua challenge yang ada itu bukan seperti serangan ya, attack, tapi justru untuk meningkatkan diri mereka gitu, jadi stronger misalnya gitu. Jadi malah ini mereka jadi lebih resilient gitu. Oke. Terus buat Dani nih aku mau tanya, kira-kira di titik yang kayak di titik terendah kamu, menurut kamu siapa sih yang paling membantu kamu bisa bertahan gitu? Kalau aku sendiri itu lebih ke teman-teman sih. Punya banyak teman yang bisa nerima aku, paham dengan kondisi aku. Terus aku juga banyak curhat segala macem tuh ya ke teman-temanku. Jadi teman-temanku dari aku SD, SMP, SMA sampai sekarang pun itu yang paling ngebantu aku kalau aku di titik terendah sih gitu. Oke. Terus kalau dari buat Bu Mutia nih mungkin bisa coping yang seperti apa sih yang biasanya adaptif untuk semua orang, terutama dalam konteks kehilangan orang tua ya kayak gitu. Oke. Kalau untuk menghadapi proses kehilangan tadi, kita bisa belajar untuk pertama tadi memahami bahwa
proses kehilangan itu akan dialami semua orang gitu ya. Jadi kemudian tidak merasa bahwa itu sebuah attack tadi ya, tapi sebagai challenge untuk membuat dia jadi meningkat gitu kualitas hidupnya. Nah, ketika menghadapi challenge itu, ketika dia bisa mengelola emosinya jadi tetap tenang gitu ya, dia akan lebih mudah untuk survive gitu. Kemudian improve your problem solving skill gitu ya. Jadi ketika kita kayak tadi ya Dani melihat misalnya yang biasanya benerin, yang biasanya nyari solusi misalnya di rumah kalau ada sesuatu hal gitu ya, itu ayah misalnya. Nah, ini kalau kita gimana? Nah, itu akhirnya kita jadi harus belajar kan gitu. Jadi kita akhirnya nambah lah pengetahuan kita atau skill kita gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dulu bukan kita yang menyelesaikan gitu sih. Dan kita bisa jadi lebih berempati juga gitu ya dengan orang-orang yang sebelumnya mungkin membantu kita ya, kayak tadi ibu semua mungkin ibu memikirkan sendiri ya, ketika akhirnya bisa berbagi workload itu akhirnya semuanya jadi lebih baik ya. Dari segi kesehatan mental kan juga akan jadi lebih baik gitu. Oke, kalau selain dari internally keluarga, berarti apakah support system dari luar keluarga atau eksternal keluarga itu apakah penting ya Ibu? Iya, kalau dari luar keluarga sebenarnya penting, tapi tidak sepenting keluarga inti ya gitu, karena itu yang paling dekat. Tapi seandainya ada juga yang dengan keluarga inti itu tidak dekat juga ada ya, sehingga teman-teman sekolah misalnya atau mungkin keluarga besar itu juga bisa menjadi support system untuk proses pemulihan atau proses coping ketika dia menghadapi kehilangan itu tadi. Oke. Terus sampai titik ini nih, kalau dari Dani, kalau kamu melihat diri kamu sekarang, kira-kira ada nggak sih kayak perubahan dalam dirimu, either itu dalam kayak relasi keluarga dengan keluarga kamu, ataupun kayak gimana cara kamu memandang hidup ini gitu? Oke. Mungkin dari awal ya, maksudnya dari aku kecil, karena aku posisinya juga anak paling kecil, itu kan jadi diposisikan aku jadi orang yang dimanjain. Jadi kalau apa-apa tuh aku harus ke ibuku dulu, ke kakakku segala macem. Mungkin dulu orangnya agak kurang berani gitu ya. Misalkan keluarga besar aku cuma yang kayak ngumpet aja gitu, jadi kayak ngikut aja. Dan mungkin perubahannya dari situ sekarang kayak lebih ya aku jadi lebih berani, karena aku juga satu-satunya laki-laki di keluarga, jadi ada tuntutan buat aku siap misalkan menghadapi keluarga lain nih, om, sepupu, itu jadi aku jadi salah satu jadi orang yang di garis terdepan juga gitu. Itu perubahan yang ada di dalam diriku kayak gitu sih. Oke, mungkin dari Dani kira-kira ada nggak sih pesan nih buat pendengar-pendengar kita yang mungkin yang sedang mengalami hal yang sama gitu, atau sedang berduka yang kayak baru kehilangan orang tuanya ataupun anggota keluarga lainnya gitu. Kalau pesan mungkin kalau kalian berduka, proses berduka itu nikmatin aja. Ya diproses aja dulu, sedikit demi sedikit, mau nangis mau ngapain itu terserah, diproses dulu. Jangan sampai nanti udah lama-kelamaan ditumpuk terus suatu saat meledak. Kan kita nggak tahu ya, kayak apakah saat meledak itu kondisi sosial ekonomi kita di sekitar kita tuh lagi bisa menerima ledakan tersebut, kan kita nggak tahu. Jadi mendingan keluarin dikit-dikit aja daripada meledaknya nanti kita nggak tahu cara menanggulanginya. Kayak gitu sih paling. Oke, kalau dari Bu Mutia nih sebelum kita tutup, mungkin bisa bagi-bagi insight nih, kayak gimana sih cara tahu kalau misalnya seseorang ataupun satu keluarga itu sudah mulai bergerak menuju ke tahap resiliensi, tapi bukan cuman kayak sekedar melupakan saja seperti itu. Bisa kita lihat dari bagaimana kita memandang proses dalam kehidupan itu ya. Misalnya apakah kita memandang itu sebagai misalnya takdir yang buruk gitu ya, atau kita tadi bisa mengambil hikmah gitu. Ternyata yang kita anggap buruk belum tentu itu benar-benar buruk gitu ya. Justru mungkin kita bisa dihindarkan dari sesuatu yang buruk sehingga itu harus terjadi gitu. Jadi perspektif kita sih gitu yang perlu kita
perlu kita reframing gitu. Ketika kita berduka, oke, perasaan itu valid gitu ya. Ketika kita sedih, kecewa, atau kita marah gitu ya, itu semua valid sehingga perlu diproses tadi. Tapi pada akhirnya kita akan kembali ke dunia yang nyata ya. Kita harus tetap melakukan sesuatu dan kita ambil alih, ambil kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Oke, terus menurut Mbak Mutia nih, kira-kira kapan sih sebaiknya seseorang ataupun satu keluarga itu untuk mencari bantuan secara profesional, dan bantuan seperti apa sih yang biasanya tersedia untuk berduka dalam konteks keluarga ini ya gitu? Iya, kapan kita perlu ke profesional? Ketika kita merasa perasaan yang kita rasakan itu sulit untuk kita kendalikan gitu ya, sehingga itu bisa mempengaruhi keseharian kita gitu. Kayak tadi ketika kita sulit untuk misalnya nih yang bekerja misalnya sulit untuk berangkat kerja, kita stres sampai kita kurang tidur atau mungkin malah tidur terus gitu ya, ciri-cirinya gitu ya, sehingga kita akhirnya jadi nggak bisa setidaknya kita nggak bisa berusaha untuk produktif gitu ya. Atau kita bahkan bangun tidur itu kita sulit banget gitu ya, atau kita melakukan aktivitas kayak mandi dan sebagainya yang harusnya itu normally orang bisa lakukan dan kita nggak bisa. Nah itu berarti kita perlu bantuan profesional. Dan kalau misalnya kita merasa agak sulit gitu ya untuk menjangkau layanan-layanan profesional gitu ya, nggak ada salahnya kita minta bantuan dari keluarga atau teman terdekat dulu, untuk kemudian kita akhirnya bisa minta bantuan mereka menghubungkan ke layanan profesional gitu. Oke, terima kasih banyak ya untuk Dani dan Bu Muti atas ceritanya hari ini dan juga sharing-sharingnya. Oke, semoga dengan penjelasan dari Bu Mutia terus sharing-sharing dari Dani bisa membuka wawasan kita, dan juga obrolan ini juga bisa menemani kalian yang sedang berduka, dan juga membantu kalian para pendengar-pendengar untuk tidak merasa kesepian dan juga sendirian untuk menghadapi semua proses ini, seperti itu. Oke, terima kasih kembali Bu Mutia dan juga Dani sudah hadir di perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Dan you sure you all fine? I'm scared it was hurting your heart. I'm sorry. Aman. Oh ya Dan, satu lagi lupa tadi. Apa? Feedback. Enggak sih, kayak tanya feedback lu kayak apa ya? Feedback apa? Sorry. Kayak kan kita habis ngobrol ini kasih kayak mendapat dirinya itu tuh misalnya kayak pengen kamu terapin, terus sebelumnya tuh kamu belum tahu kamu jadi Oh, kayak sekiranya dari talks ini nih ada insight baru yang kamu dapat, terus kayak sekiranya oke nih, I think I'm gonna terapin ini dalam hidupku gitu, atau kayak dalam seharianku gitu. Mungkin aku tadi sadar ya, aku lupa tadi omongan Bu Mutia apa, cuman aku jadi sadar kalau keluarga aku ternyata lumayan resilience ya ternyata gitu. Kayak aku merasa kayak kayaknya lumayan turbulence deh, cuman setelah aku cerita-cerita kalau dibanding banyak orang lain yang ngalamin hal itu kan sampai ada yang nggak bisa mandi atau segala macam, sedih berkepanjangan. Sedangkan keluarga aku kan enggak, jadi kayak ya aku masih banyak bersyukur dari hal itu. Mungkin ini Terus, pertanyaan tambah. Sorry, ya ada udah, lagi ya? Mungkin ada pertanyaan tambahan nih. Tadi kan tadi Dani sempat mention yang turbulence kayak gitu, dan juga 5 stage of grief. Tapi kira-kira bisa nggak sih kayak awalnya satu orang terlihat kayak perfectly fine setelah mengalami all of that stage, tapi tiba-tiba cracking out lagi nih, tiba-tiba sedih lagi out of nowhere gitu, bisa nggak sih Bu? Iya bisa. Jadi stage itu nggak kayak garis linear ya, tapi dia tuh bisa kembali gitu. Jadi dia ya kita berputar lah, kayak kita kehidupan kita kan kadang naik turun ya. Jadi nggak selalu kita terus udah ya tadi acceptance itu nggak selalu yang kayak udah orangnya ikhlas pasrah bener-bener lost semua gitu ya. Kita menerima bener-bener udah
istilahnya itu. Jadi bisa kita sedih lagi bisa, atau kita misalnya ingat lagi, dulu seandainya aku bisa ngelakuin ini misalnya sebelum ayah nggak ada misalnya, itu it's okay gitu. Yang penting nanti kita kembali lagi tuh laluin fase berikutnya setelah misalnya kita denial tadi, kemudian kita anger, terus kita bargaining dan sebagainya itu, sampai akhirnya kita acceptance lagi gitu. Acceptance lagi. Oke, Berproses terus. berarti dinamikanya tuh kayak nggak selalu plak-ketiplak sesuai dengan Betul. tahapnya ya, tapi bisa saja berubah-berubah Bisa based berulang on lagi. personal orangnya seperti apa Betul. gitu. Oke. So far so good. Mungkin ada yang perlu tanya lagi nggak ya kira-kira? Udah nggak sih? Is it everything it's fine? Maksudnya kayak udah. Ada. Mungkin ini ibu ada saran nggak ya buat pendengar, kayak tips-tips yang bisa dilakukan either itu untuk meminimalisir relapse, atau mungkin kalau misalkan relapse tuh kayak ada seperti itu, mau sedikit Oke, tipsnya ya kalau kita menghadapi kehilangan gitu kan ya. Kalau kita menghadapi kehilangan, ketenangan itu adalah setengah dari solusi sebenarnya. Jadi ketika kita tenang aja menghadapinya, misalnya kita nggak usah ya tadi ya bermental victim tuh kayak kita udah nyalahin siapapun. Kita kadang ya kalau saking kita udah terlalu overwhelmed with that emotion gitu, kadang kita pengen nyalahin, tapi kita berusaha untuk mengelola itu dengan tenang gitu. Kita bisa mungkin aku belum proses ini gitu, itu akan lebih mudah untuk dijalani. Tadi mungkin turbulensinya jadi nggak terlalu parah ya, karena ternyata kita semua, misalnya ketika kita fokus sama apa yang mau kita lakukan ke depan, itu jadi lebih mudah gitu. Jadi kita nggak nyalahin diri sendiri, misalnya kayak harusnya aku ada di situ misalnya, atau kita nyalahin orang lain, itu akan jadi lebih mudah gitu. Berarti kayak keluarganya Dan ini yang kayak keep looking forward aja gitu ya. Yes, gitu. Walaupun keluarga aku ya pada awalnya juga saling nyalahinnya juga sih gitu. Iya. Tapi nggak lama. Ya cuma lama-lama kayak ya udah aja beradaptasi gitu. sendiri juga saya. Oke. Oke, all good. bedanya kalau orang udah resilient sama kayak melupakan gitu, gitu ya? Oh, bedanya Oh, resilient sama melupakan. Kadang orangnya kelihatan kayak biasa-biasa aja kan, Iya, karena iya. resilient kan udah melupakan sebenarnya. milih untuk menghindar gitu, jadi nggak mau menuju ke satu, kayak ya udah ribet gitu. Gini, kalau orang resilient ketika kita dihadapin sama masalah yang sama, yang serupa, itu kita nggak flashback gitu loh. Jadi maksudnya flashback tuh bukan cuma ingatannya ya, tapi emosinya juga gitu. Jadi kita akhirnya jadi sulit lagi gitu untuk mengelola emosi itu. Tapi kalau kita udah selesai nih gitu ya, ya kayak finish business ya. Kalau unfinished business tuh berarti kita balik lagi kayak dulu. Tapi kalau udah selesai, kita udah resilient tadi ya, kita udah tahu tuh cara overcome that challenge gitu. I see. Bukan berarti orang yang misalnya kayak dia udah 10, ya misalnya kayak Dani, terus kayak tadi kan dia ada, ini nanti jangan dimasukin pertanyaannya. Personal gini tuh. Tapi ya ini dijadiin contoh gitu. Aman-aman. Kan tadi kan ngomong pas dia baca pertanyaannya dia ada merasa sedih lagi. Iya. Tapi kan sekarang posisinya Dani sudah bisa mengatur emosinya. Benar. Berarti kalau orang yang melupakan itu bukan kayak gitu, tapi lebih kayak tiba-tiba dia berasa jatuhin bom ulang gitu. Benar, dia terrecall lagi memori itu, dan nggak cuma memorinya tapi emosinya juga. Kayak PTSD gitu. Bisa PTSD itu sampai trauma ya, maksudnya kayak orang misalnya kena tsunami misalnya ya, terus habis itu dia ngelihat air aja dia udah muncul lagi gitu kan. Gitu. Kalau itu udah PTSD sih, tapi kalau udah parah banget lah ya gitu. Tapi kalau mungkin yang normally kayak orang yang nggak kena trauma itu ya, at least dia akan teringat tadi. Kalau teringat dan emosinya sampai yang dia nggak bisa mengatasi ya. Tapi kamu menangisnya gimana? Ya udah pokoknya nangis sesegukan nangis aja gitu. sih. Karena emang selama ini belum pernah aku proses sih. Emang baru diproses tadi malam aja ngeliat. Oke, tapi you good now? Aman. Jadi sudah berdamai ya dengan kehilangan ini? Atau Ya gimana? udah dari lama juga sih berdamainya. Tapi sometimes masih kayak mengenang aja Iya. gitu. Ya masih ada kayak I wish gitu ada sih.
coba aja, ada ayah kayak gitu-gitu iya, ada iya, sih. Oke. Oke. Dan mungkin dari kalian ada tambahan lagi? Sudah? Oke. Oke, all good. Terima kasih ya. Ya, Aman. lebih sensitif Impromptu. ya, tapi Iya. Ya, thank you ya Dani sudah sharing-sharing.